Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Dewangga, NPM 22520022. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan fiberglass dan carbon fiber serta aplikasinya. Oke, yang pertama yaitu proses pembuatan komposit fiberglass. Proses pembuatan komposit fiberglass rumit, melibatkan beberapa langkah utama untuk menciptakan material yang kuat dan ringan. Berikut adalah penjelasan terperinci tentang setiap langkah dalam proses tersebut. Langkah yang pertama yaitu pembuatan untayan fiberglass. Langkah pertama ini melibatkan produksi serat kaca. Bahan baku seperti pasir silika, batu kapur, dan berbagai bahan kimia tambahan dicairkan bersama pada suhu tinggi untuk membentuk kaca cair. Kaca cair ini kemudian diekstrusi melalui nozzle halus untuk menciptakan untayan tipis serat kaca. Untayan ini dapat ditenun menjadi kain atau tikar, atau digunakan apa adanya, tergantung pada aplikasi yang dimaksudkan. Langkah yang kedua yaitu mengimpregnasi serat dan resin. Setelah serat fiberglass siap, serat tersebut diresapi dengan campuran resin. Resin ini berfungsi sebagai bahan pengikat dan memberikan bentuk serta sifat tambahan seperti ketahanan dan kekuatan kimia pada material komposit. Jenis resin yang digunakan dapat bervariasi, dengan pilihan umum adalah polyester, epoksi, atau vinyl ester. Masing-masing menawarkan karakteristik berbeda pada produk akhir. Langkah yang ketiga yaitu pencetakan dan pembentukan. Pada tahap ini serat yang diresapi resin dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai teknik seperti hand layup, di mana serat ditempatkan secara manual dalam cetakan, atau melalui proses yang lebih otomatis seperti pultrusion atau filament winding. Pemilihan metode bergantung pada kompleksitas desain dan kekuatan produk akhir yang dibutuhkan. Dan langkah yang keempat yaitu pengaringan dan penyelesaian. Langkah terakhir adalah proses pengawetan, di mana material yang dicetak diberikan panas dan tekanan untuk mengeraskan dan mengikat resin sehingga struktur komposit menjadi padat. Setelah proses pengerasan, komposit fiberglass dapat menjalani berbagai proses penyelesaian termasuk pemangkasan, pengecatan, atau pemolesan untuk memenuhi persyaratan estetika atau fungsional tertentu. Langkah ini memperkuat integritas struktural komposit dan menyempurnakan sifat-sifatnya. Masing-masing langkah ini penting dalam pembuatan komposit fiberglass, memastikan kinerja tinggi material dalam berbagai aplikasi, mulai dari suku cadang otomotif hingga komponen kedirgantaraan. Aplikasi komposit fiberglass. Yang pertama yaitu industri otomotif. Dalam industri otomotif, komposit fiberglass digunakan karena sifatnya yang ringan dan kuat, sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi kendaraan. Komposit ini digunakan dalam pembuatan komponen mobil seperti bumper, panel bodi, dan dashboard. Kemampuan penyerapan benturan material ini meningkatkan keselamatan kendaraan, dan sifat insulasi termalnya sangat penting di kompartemen mesin. Selain itu, ketahanannya terhadap korosi memperpanjang umur komponen kendaraan, terutama di lingkungan yang keras. Fleksibilitas desain yang ditawarkan oleh komposit fiberglass memungkinkan terciptanya desain kendaraan yang aerodinamis dan estetis, membuatnya sangat populer pada kendaraan mewah dan berkinerja tinggi. Yang kedua, aplikasinya yaitu teknik dirgantara dan kelautan. Dalam bidang teknik kedirgantaraan dan kelautan, komposit fiberglass sangat dihargai karena ketahanannya, bobotnya yang ringan, dan ketahanannya terhadap kondisi lingkungan yang keras. Aplikasi kedirgantaraan mencakup bagian badan pesawat terbang, komponen kabin interior, dan panel insulasi, di mana sifat material yang ringan berkontribusi terhadap efisiensi bahan bakar dan kinerja keseluruhan. Dalam rekayasa kelautan, komposit fiberglass digunakan dalam lambung kapal, dek,
dan tiang kapal karena ketahanannya terhadap korosi air dan garam, serta kemampuannya menahan tekanan lingkungan laut. Sifat-sifat ini secara signifikan meningkatkan ketahanan dan keamanan pesawat terbang dan kapal laut. Dan untuk yang kedua yaitu proses pembuatan serat karbon atau carbon fiber. Langkah yang pertama yaitu prekursor. Untuk memproduksi serat karbon diperlukan prekursor polimer organik. Bahan baku ini diproses dengan panas dan bahan kimia untuk mengubahnya menjadi serat karbon. Bahan serat karbon berkinerja tinggi pertama dibuat dari prekursor rayon. Saat ini sekitar 90% serat karbon terbuat dari poliakrilonitril, sementara 10% lainnya terbuat dari rayon atau petroleum pitch. Dan langkah yang kedua itu pembuatan. Proses pembuatan serat karbon dimulai dengan karbonisasi untuk memperoleh serat karbon berkualitas tinggi. Polimer prekursor harus mengandung persentase atom karbon yang tinggi. Sebagian besar atom non-karbon dalam struktur akan dihilangkan dalam proses tersebut. Pertama, prekursor ditarik ke dalam serat panjang. Serat-serat ini kemudian dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi dalam campuran gas anaerobik atau tanpa adanya oksigen, untuk memastikan material tidak terbakar. Panas tersebut memberi energi pada struktur atom serat dan melepas sebagian besar atom non-karbon dari material. Langkah yang ketiga itu perawatan. Setelah karbonisasi, permukaan serat karbon harus diolah untuk meningkatkan daya ikat dengan epoksi atau resin lainnya. Oksidasi yang cermat pada permukaan serat karbon meningkatkan sifat ikatan kimia, sementara pengasaran permukaan secara bersamaan menghasilkan ikatan mekanis yang lebih baik. Oksidasi ini dapat dilakukan dengan sejumlah cara berbeda. Serat karbon dapat terkena berbagai gas seperti karbon dioksida atau ozon, atau cairan seperti asam nitrat, atau bahkan diproses secara elektrolitik. Dan langkah yang keempat yaitu sebelum ditenun, serat karbon harus diberi ukuran atau dilapisi dengan polimer untuk melindunginya selama proses penenunan. Ukuran dipilih berdasarkan kompatibilitas dengan resin laminasi yang akan digunakan. Serat kemudian dililitkan pada komparan, dipintal, dan diproses menjadi berbagai tenunan dan format lainnya. Penggunaan dan aplikasi serat karbon. Yang pertama yaitu pada rangka dan balok serat karbon. Yang kedua pada tabung dan guset serat karbon persegi. Yang ketiga, konektor modular dan tabung serat karbon yang dibungkus gulungan. Yang keempat, rangka pipa bulat pultruded dan konektor. Balok struktur serat karbon. Yang keenam, rangka serat karbon. Yang ketujuh, jembatan dan tangga taktis serat karbon. Yang ke-8, serat karbon dalam alat musik. Yang 9, kendaraan tak berawak. Yang 10, otomasi dan robotika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.